semuanya. Siap, gerak. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada guru kita, dari salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Silakan duduk. Kehadirannya pada hari ini. Semuanya hadir? Hadir, Bu. Ya, luar biasa ya. Ini kita awali dengan lagu wajib nasional. Supaya apa? Menimbulkan atau menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Terima kasih ya untuk semangat yang menyanyikan lagu. Lagu apa tadi? Tanah Air, Bu. Kita selalu mencintai tanah air kita ya. Nah, pelajaran kita pada hari ini adalah mengenai teks prosedur. Sudah dengar? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah pernah membahas masalah pelajaran teks Prosedur. Tujuan kita mempelajari ini bisa kita menganalisis struktur dan kebahasaan. Jadi kalian nanti harus bisa menganalisis strukturnya apa saja dan juga kebahasaan yang ada pada teks prosedur. Oke, strukturnya sudah kita pelajari mengenai teks prosedur. Ya, siapa yang bisa silakan menjelaskan mengenai teks prosedur? Oke, silakan. Kira. Teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tujuan untuk melakukan sesuatu. Oke, ada yang bisa menambahkan? Sudah sesuai semuanya? Sudah. Oke, mantap ya, Tia. Selanjutnya, apa lagi yang perlu dipahami dari teks prosedur? Tujuannya. Oke, siapa yang bisa? Silakan. Tadi ya. Tujuan teks prosedur adalah menentukan atau menjelaskan suatu langkah-langkah secara umum. Yang menjelaskan langkah-langkah secara umum. Supaya apa itu? Jadi supaya kegiatannya terlaksana dengan Baik. Dan selain itu, langkah. Langkah. Jadi ada pernyataan umumnya dan ada juga langkah ya. Oke, itu video yang pertama ya. Kita lihat video yang kedua. Cara membuat es coklat ros matcha. Tujuan atau pernyataan umum. Es coklat ros matcha adalah minuman yang sedang viral di masa sekarang. Alat dan bahan yang harus disiapkan. Alat, mangkuk, bahan 2 saset coklat ros matcha latte. Langkah-langkah. Tuangkan 2 saset coklat ros matcha latte ke dalam mangkuk yang telah disediakan. Lalu taburkan di atasnya. Dan sudah jadi. Minuman es coklat ros matcha ini rasanya sangat enak dan segar. Sangat cocok diminum pada saat udara sedang panas. Terima kasih sudah menonton. Sebelum kita membahas video ini ya, itu mau menyampaikan ada 3 penilaian di sini. Pertama, penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Jadi sikap kalian itu dinilai baik dari awal doa sampai nanti kalian dalam kelompok diskusi, bagaimana kalian bersikap ketika diskusi, dan juga keaktifan kalian ketika kalian mengerjakan tugas. Harus terlibat, semuanya harus terlibat dalam kerja kelompok. Paham? Karena ada 3 penilaian itu, dan juga ada penilaian pengetahuan. Apa perbedaan video yang pertama dengan video yang kedua? Pada video yang pertama tadi, di situ hanya ada langkah-langkahnya saja. Dia tidak dijelaskan tujuannya. Di video kedua tadi kan ada tujuannya dari penjelasan dari minuman itu, karena minuman yang kedua tadi banyak diminati dan cara membuatnya juga mudah. Sedangkan di video pertama nggak ada penjelasannya, hanya langkah-langkahnya saja. Oke, Jadi tetap video yang kedua. Oke, luar biasa ya. Jadi ada perbedaan dari kedua video tadi. Yang pertama dia hanya langkah-langkahnya, buat SKP sampai selesai. Tidak ada pengantarnya ya. Kemudian langkah-langkah yang kedua video adalah langkah dan juga penutup. Yang
tadi, oh ini enak loh esnya dinikmati saat cuaca panas, minum yang dingin-dingin. Jadi ada pendataan umum, langkah-langkah dan penutup. Jadi lebih lengkap video yang kedua dibandingkan dengan yang pertama. Jadi jadi kesimpulannya apa ya dari sini? Tidak semua memiliki struktur yang lengkap. Tapi intinya bisa dipahami ya bagaimana langkah-langkahnya atau tahapan-tahapan dalam pembuatannya. Oke, sekarang kita masuk kepada materinya ya. Coba perhatikan baik-baik. Nah, ini kita ulangi dari awal nih, dari pengertian sampai kepada langkah-langkahnya nantinya. Nah, ini struktur dan pembahasan teks prosedur. Yang kita bahas adalah mengenai teks prosedur. Nah, apa yang pertama? Belum juga. Oke. Di sini ada tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sebutkan tadi. Ya. Oke, silakan baca dulu. Yang pertama, tujuan pembelajaran apa saja? Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan diskusi peserta didik mampu menelaah struktur teks prosedur dengan benar, cermat, dan berpikir kritis. Iya, jadi dengan benar, cermat, dan berpikir kritis. Kalian diharapkan bisa berpikir dengan kritis dan bertanggung jawab. Sama sedikit lagi ya, bertanggung jawab. Oke, yang kedua lanjut, please. 2. Melalui kegiatan diskusi peserta didik mampu menelaah kebahasaan teks prosedur dengan cermat, benar, cermat, dan berpikir kritis. Ya, 2 kali cermatnya ya. Dan berpikir kritis juga bertanggung jawab. Ya, bisa mempertanggungjawabkan hasil kerja kalian nantinya. Yang berikutnya apa di sini? Ada pengertian dari teks prosedur. Nah, teks prosedur diartikan sebagai teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Tapi kalau buat kue kita, kocoknya agak kembang, sesuai dengan ketentuan apa? Langkah-langkah yang diperintahkan. Bagaimana bolunya? Yang kedua, fungsi teks prosedur ialah untuk membantu seseorang dalam memahami bagaimana cara melakukan sesuatu secara tepat, sehingga tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Bagaimana? Karena kalau kita melakukan sesuatu misalnya lah, kita membuat bolu, kita nggak sesuai langkah-langkah pasti gagal. Tapi kalau kita sesuai langkah-langkah, semuanya kita ikuti takarannya pasti hasilnya sempurna gitu. Jadi selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur apa saja sih yang ada? Oke aja ya. Ciri-ciri teks prosedur menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah sehingga pembaca bisa mengikuti apa yang diperintahkan pada sebuah teks. Menggunakan kalimat penghubung sehingga dari awal dan akhir teks saling terkait. Menggunakan kalimat syarat dan larangan. Menggunakan kriteria atau batasan tertentu. Berisi pemberian informasi. Berisi langkah yang terperinci. Oke. Jadi ada perintah di situ kan? Semua teks prosedur dia memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan langkah-langkah yang telah dia buat. Oke. Menggunakan kalimat penghubung ini jelas itu apa? Biar kita tahu dan kita menjadi Iya. setelah itu. Setelah itu selanjutnya ya supaya antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua dan kalimat yang berikutnya dia saling terkait dia. Ya, koherensi. Berisi pemberian informasi, berisi langkah yang terperinci. Jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, Jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur sederhana, yaitu teks prosedur ini hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur untuk mengoperasikan setrika. Yang kedua ada teks prosedur kompleks, yaitu teks prosedur kompleks yang terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Yang ketiga ada teks prosedur protokol, yaitu teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runut walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. iya. Jadi yang sederhana ini berarti sangat simpel, hanya berisi beberapa langkah. Seperti mengoperasikan setrika. Banyak nggak langkah mengoperasikan? Enggak. Siapa yang tahu mengoperasikan setrika langkah-langkahnya? Dicopkan. Siapkan sih. Ya, siapkan dulu aja yang baik. Ya, terus tidak disiapkan. Kemudian dicopkan. Panasnya. Dan mulailah menyetrika.
Makanya dikatakan dia teks prosedur sederhana. Oke, yang kompleks. Berarti dia udah kompleks bagaimana itu? Langkahnya itu kompleks. Beda sama yang tadi. Langkah yang pertama ada tahapannya lagi, ada langkahnya lagi. Jadi dikatakanlah dia sebagai kompleks. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Apa tuh berbeda dengan yang di atas? Berbeda. Yang protokol bagaimana? Kalau teks protokol dia langkahnya bisa diubah, tapi hasil akhirnya itu tetap sama. Itu kalau tahapannya dibalik-balik bisa sukses juga nggak? Bisa juga nggak hasilnya? Bisa. Nah itulah yang dikatakan dia dengan tes prosedur protokol. Luar biasa ya. Lanjut. Struktur tes prosedur. Apa saja? Tujuan. Yang kedua? Yang ketiga? Kaidah kebahasaan teks prosedur. Oke, apa saja yang ada di situ? Yang pertama, Banyak. contohnya dia apa? Akhiran kaki partikel lah. Lakukan, perbaiki, kemudian hindari, tuangkan, ya itu dia perintah semua itu. Yang kedua, konjungsi kausalitas. Kausalitas menunjukkan sebab akibat. Contohnya sebab akibat atau kausalitas. Kamu malas belajar, akibatnya ada sebab akibat di sana. Selanjutnya, konjungsi penambahan. Pulpen dan
berkaitan dengan teks siap berwawancara kerja. Paham? Profesional yang berkaitan dengan kata-kata teknis. Tapi kalau konjungsi tadi dan serta. Konjungsi apa? Menambah. Kalau konjungsi kausalitas, oleh karena itu, apalagi sebab akibat sehingga maka. Yang jelas dia kamu melakukan ini loh akibatnya. Akibatnya ini, sebabnya kamu ini. Itu dia. Selesai pembahasan kita, dia tinggal membagikan LKPD. Siap bekerja? Siap, Bu. Coba lihat dulu kita semangat pagi gitu. Belum siap apa-apa. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat, luar biasa. Bisa, bisa, bisa. Yeay. Oke, luar biasa. Dibagikan dulu LKPD-nya. Satu tujuan, cara memulai bisnis, kalimat atau makalah teks prosedur untuk memulai bisnis dalam berbisnis sendiri diperlukan. Oke, yang lain bisa menanggapi kerja teman ini. Ada yang bisa menanggapi cara Anda. Anda ini menggunakan huruf apa harusnya? Kapital. Tapi ini menggunakan huruf kecil. Iya. Kenapa dia menggunakan kapital di sini? Karena yang sama. Iya, karena merupakan kata sama. Masih banyak kekurangannya dalam menuliskan di sini. Ini makanya kita diskusikan supaya kedepannya ada perbaikan ya. Iya. Kita ada komanya, tanda titiknya, huruf kapitalnya. Nanti diperbaiki. Yang lain sudah melihat di mana kesalahannya. Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok. Lanjut, ada yang mungkin lagi kelompok. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun cara memulai bisnis sendiri yang bisa Anda terapkan di sini, kita disuruh untuk menentukan struktur, tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Adapun tujuan dari cara memulai bisnis sendiri yang bisa Anda terapkan adalah diperlukan wawasan atau pengetahuan untuk melakukannya, tidak hanya mempersiapkan modal. Kita dalam memulai suatu bisnis, kita harus tahu bagaimana cara memulai suatu usaha itu. Jangan asal membuat bisnis saja, karena akan ada akibatnya. Kalau kita asal-asalan, akibatnya dia apa? Rugi. Kita harus tahu tujuan kita itu apa dalam memulai suatu bisnis. Yang kedua, langkah-langkah. Langkah-langkah dalam cara memulai bisnis sendiri yang bisa kita terapkan adalah yang pertama, menentukan jenis usaha. Dalam menentukan jenis usaha ini, kita harus mengetahui, misalnya kita tinggal di Tanjung Pasir nih, kita harus cari tahu dulu usaha apa yang benar-benar laku di sini, atau usaha apa yang benar-benar banyak dicari orang, yang diminati orang dalam lingkungan ini. Dengan demikian, usaha yang sedang kita kelola dapat berkembang dan modal yang sudah dipertaruhkan bisa kembali. Misalnya kalau kita dalam berusaha itu, ada nggak di sini kalau dalam memulai usaha itu yang merugi? Nggak ada kan? Kita berusaha supaya kita mendapat untung. Jadi kita harus mengelola segala keuangan baik. Kita harus mengikuti langkah-langkahnya dengan baik supaya kita memperoleh keuntungan. Sampai di sini struktur yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Melakukannya tak hanya sekedar mempersiapkan modal. Untuk kebahasaannya, kata-kata teknisnya lebih lengkap dibandingkan yang lain, tapi tidak ada bukti kalimatnya yang nggak apa-apa. Luar biasa. Kelompok 3 luar biasa. Oke, silakan duduk. Kelompok 4. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu
betul-betul tentang tujuan. Sedang yaitu cara memulai bisnis ini terlihat sulit bagi seorang yang baru pertama kali ingin terjun ke dunia usaha. Oke, tepuk tangan. Setelah diskusi kami, saya pilih selamat siang. Iya. Jadi paling penulisan tanda bacanya lagi diperhatikan ya. Perhatiannya juga. Kalau itu sudah benar semua. Pas ya, sudah pas. Kebahasaannya juga ada yang lengkap, ada yang tidak. Jadi diperbaiki kembali jika kurang lengkap. Sampai di sini ada yang mau tanya? Pas ya. Diperbaiki hasil kerjanya. Dibuat lebih sempurna lagi ya. Tanpa cinta. Berbanggalah dengan bahasa Indonesia. Lagi ya bahasa Indonesia ya. Kembalikan tuh soal dan Google kerjakan ya. Silakan mulai. Kalau nilainya tinggi-tinggi, artinya kita sudah memahami mengenai teks, baik itu struktur maupun bahasa. Oke, luar biasa ya. Nanti dikumpulkan tugasnya ya. Tugasnya nanti bagaimana dengan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa merefleksi atau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Apa yang telah kita lakukan pada hari ini? Baiklah, di sini saya akan melakukan atau menjelaskan ulang dan pembelajaran kita yang hari ini. Oke, bukan ya kak? Ya, Refleksi. Oke, apa yang saya dapat pada pembelajaran pada hari ini? Apa yang kak dapat pada hari ini? Yang saya dapat pada hari ini adalah pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah sebuah teks yang menyajikan langkah-langkah atau urutan dalam mengerjakan sesuatu. Tujuannya itu supaya kita atau siapapun yang ingin melakukan sesuatu bisa mengikuti langkah-langkah teks prosedur tersebut. Ciri-ciri dari teks prosedur adalah ditulis dalam bentuk langkah-langkah, baru tersusun secara sistematis. Baru ada pun langkah-langkah dalam membuat teks prosedur. Yang pertama, kita harus membuat tujuannya. Kita harus menentukan tujuan dari teks prosedur yang mau kita buat. Yang kedua, langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu harus kita jelaskan atau kita paparkan secara rinci, jelas, dan tidak bertele-tele. Yang ketiga itu ada penegasan ulang atau kesimpulan. Dalam penegasan ulang itu kita menegaskan kembali dari materi yang telah kita jelaskan tadi. Bisa berisi manfaat atau kesimpulan lah, kesimpulan dari suatu materi itu. Apa yang dirasakan pada hari ini? Senang. Sudah dipahami. Apa lagi? Belajarnya asik. Ada lagi? Ketika belajar itu harus bahagia. Terakhir, ini ada kita ice breaking dulu. Silakan.
Facebook. Terima kasih Ibu, apresiasi sekali kerja kalian pada hari ini. Semangat belajarnya juga luar biasa. Itu intinya dalam belajar adalah bahagia, supaya yang kita pelajari terserap dengan baik, dapat lebih mudah dipahami, bermanfaat untuk kehidupan. Apalagi karena sangat bermanfaat jika kalian bisa menerapkannya ke depannya. Butuh kreativitas. Jadi kembangkan kreativitasmu mulai hari ini. Kita akhir saja pertemuan kita pada hari ini. Tolong dulu pimpin doanya supaya ketika pulang nanti kita diberikan kesehatan dan keselamatan sampai ke tujuan. Masing-masing tujuan. Sebelumnya siap gerak. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada ibu guru kita beri salam. Selamat siang.